Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Lil Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan bab terakhir yang akan dikaji pada Jazariyah level yang pertama, yaitu tajwidul Quran. Di sini Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala setelah menjelaskan permasalahan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, maka beliau kemudian masuk pada bahasan tajwidul Quran. Ada sebagian orang yang bertanya, kenapa bab tajwidul Quran ini bukan diletakkan di awal, namun justru diletakkan di tengah setelah mempelajari makhraj dan juga sifat. Padahal makhraj dan sifat itu bagian dari ilmu tajwid juga sebenarnya, begitu kan? Nah, di sini salah satu poin penting yang dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita berbicara mengenai tajwid secara umum, maka makhraj masuk di dalamnya, sifat masuk di dalamnya, hukum-hukum tajwid, tafkhim, tarqiq, kemudian juga hukum mad, bahkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan waqaf dan ibtida, sebagian ilmu rasm, sebagian ilmu qiraat, itu masuk dalam ruang lingkup tajwid secara umum. Ilmu tajwid secara umum. Akan tetapi apabila kita berbicara mengenai hukum-hukum tajwid secara khusus, yang lebih spesifik, maka itu hanya terbatas pada persoalan perubahan suara-suara huruf ketika dia berada pada sebuah kata atau kalimat. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum-hukum tajwid secara khusus, maka kita hanya akan membicarakan perubahan suara-suara huruf saat dia berada pada sebuah kata atau kalimat. Bukan lagi membicarakan makhraj asalnya, bukan lagi membicarakan sifat lazimahnya. Makanya tidak heran kalau bab tajwid diletakkan setelah makhraj dan sifat. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan makhraj dan sifat, itu kita membicarakan huruf hijaiyah ketika mereka sendirian, keadaan asalnya, suara aslinya. Begitu. Adapun kemudian ketika kita ingin masuk ke dalam hukum-hukum tajwid, maka yang dimaksud hukum tajwid di sana adalah bagaimana huruf-huruf tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bagaimana keadaan huruf ini ketika berada pada sebuah kata atau kalimat? Apakah suaranya tetap sebagaimana asalnya atau mengalami perubahan? Nah, aturan-aturan yang mengatur apakah huruf ini boleh berubah suaranya, huruf ini boleh hilang suaranya, huruf ini tetap jelas suaranya. Aturannya disebut dengan ahkamut tajwid atau hukum-hukum tajwid, begitu. Jadi ketika kita berbicara mengenai tajwid secara khusus, artinya kita membicarakan hukum-hukum tajwid. Tapi kalau kita berbicara mengenai tajwid secara umum, maka kita berbicara mengenai seluruh kaidah-kaidah tajwid yang ada dalam ilmu tajwid. Makanya Al-Imam Jazari memasukkan bab tajwid setelah makhraj dan sifat. Ya, karena setelah ini karena memang bab tajwid ini merupakan pintu gerbang yang akan membahas persoalan hukum-hukum tajwid.
Maka beliau mengawali perkataan dan mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Wal akhdhu istilahnya artinya mengambil, maksudnya mengamalkan ya. Wal akhdhu bit tajwidi, dan mengamalkan tajwid, tentu saja sebagaimana telah kita pahami bersama, konteksnya adalah mengamalkan tajwid saat membaca Al-Qur'an. Karena kalau kita berbicara mengenai tajwid, kita selalu berbicara mengenai pronunciation Al-Quran, bukan pronunciation bahasa Arab secara umum. Walaupun akarnya sama-sama ilmu aswat, sama-sama ilmu fonetik. Beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Maka mengamalkan tajwid, maksudnya tentu ketika membaca Al-Quran, hatem itu artinya wajib. Hatem itu artinya wajib. Saya tambahkan, mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, supaya lebih jelas tafsirannya. Khatam itu wajib, merupakan kewajiban. Lazim itu tetap, tidak berubah. Merupakan kewajiban yang tetap. Merupakan kewajiban yang tetap bagi setiap muslim mukallaf tentu saja. Kalau anak-anak ya tidak ya. Malam yujawwidil Qur'ana, atau dalam riwayat yang lain malam yusahhihil Qur'ana. Cuma yusahhih ini terlalu ini ya, bahasa terlalu umum. Di satu sisi terlalu umum, tapi di sisi lain malah terlalu khusus begitu. Maka tajwid lebih spesifik. Enggak samar, tidak multi interpretasi. Jadi kalau yusahih justru multi interpretasi. Maksudnya yusahih di sana apa? Membetulkan dari yang salah atau membaca yang benar saja atau seperti apa? Kalau tajwid jelas, kaidah tajwid itu jelas. Makanya kebanyakan ulama meriwayatkan malam yujawwidil Qur'ana athim. Man, siapa? Lam, yang tidak. Yujawwid, mentajwidkan Al-Qur'ana. Ini bahasa yang paling fasih menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga orang-orang Quraisy. Jadi Al-Qur'an justru menurut orang-orang Quraisy, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang paling fasih itu dibaca Al-Qur'an. Dibaca apa? Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Kalau kalimat Al-Qur'an yang dibaca Al-Qur'an, ini mengikuti kaidah cara baca dari Imam Asim. Orang-orang Kufah rata-rata Al-Qur'an. Tapi kalau kaidah bahasa Quraisy, Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Athimu, maka siapa saja yang tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran, athimu, berdosa. Maka kami tafsirkan di sini sampai merusak makna ya. Kalau mengubah masih terlalu umum kalimatnya, maka kami lebih spesifikkan sampai merusak makna. Nah, siapa saja, kami juga tambahkan di sini, tafsirkan, siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran sampai merusak makna, maka ia berdosa. Kenapa kami berani menafsirkan seperti itu? Diambil dari perkataan Al-Imam Ibnul Jazari sendiri dalam kitab An-Nashr. Jadi bait ini seringkali menjadi senjata dalam tanda petik bagi para pembelajar tajwid yang lagi semangat-semangatnya belajar tajwid, kemudian mengarahkan bait ini kepada orang-orang yang belum belajar tajwid atau mereka yang malas-malasan belajar tajwidnya. Lalu dikatakan wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu wa lam yujawwidil Qur'an athimu, kalian semuanya berdosa. Tidak seperti itu. Bait ini butuh rincian. Bait ini butuh penjelasan. Dan penjelasan terbaik kalau kita ingin mendapatkan penjelasan dari sebuah buku, dari sebuah kitab, adalah penjelasan penulis kitabnya itu sendiri. Di mana kita bisa mendapatkan penjelasan bait-bait Muqaddimah Jazariyah, maka kita bisa mendapatkan penjelasan bait-bait Muqaddimah Jazariyah dari kitab-kitabnya Ibnu Jazari, terutama kitab An-Nashr, Nashru Qiraatil Ashr. Kenapa? Karena memang bait-bait Muqaddimah Jazariyah sendiri diambil dari Thayyibah, atau ada yang mengatakan dia adalah bahan dari Thayyibah. Thayyibah sendiri ringkasan dari An-Nashr, begitu. Maka kalau kita ingin tahu rinciannya, silakan baca An-Nashr. Maka di sana Al-Imam Jazari merinci permasalahan ini. Tidak dengan serta-merta orang yang tidak mengamalkan tajwid otomatis berdosa. Seperti yang kami sampaikan di sini, tafsirannya adalah siapa saja yang sengaja tidak membaca tajwid sampai merusak makna, maka dia berdosa. Artinya, kalau dia tidak sengaja walaupun merusak makna, tidak terhitung dosa. Ya. Kalau dia sengaja melakukannya tapi tidak sampai merusak makna, maka di sini para ulama sebetulnya beda pendapat ya. Ada yang mengatakan tetap berdosa, ada yang mengatakan tidak berdosa.
Begitu. Seperti itu. Atau lebih tepatnya mungkin bukan merusak makna ya, tapi merusak tarkib, merusak i'rab. Karena merusak i'rab belum tentu merusak makna atau mengubah lafaz. Sampai mengubah lafaz dan i'rab itu mungkin lebih enak ya. Sampai mengubah lafaz dan i'rab. Lafaz atau i'rab. Nah, ini sepertinya lebih enak. Sampai mengubah lafaz atau i'rab, maka dia berdosa. Atau sampai mengubah gramatika bahasa Arab, maka dia berdosa. Begitu. Kalau tidak sampai mengubah lafaz, kalau tidak sampai mengubah i'rab, maka di sini tidak termasuk berdosa. Mengubah lafaz dan mengubah i'rab juga disebut dengan kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an. Yang sampai mengubah lafaz atau mengubah i'rab disebut juga dengan lahan jali. Jadi kalau misalnya kita ingin gunakan dengan bahasa yang lain, siapa saja yang sengaja tidak membaca Al-Quran dengan tajwid sampai terjatuh pada lahan jali, maka dia berdosa. Nah begitu. Itu mungkin lebih mudah dicerna bagi kita. Baik ya. Dalam bait ini Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa wajib hukumnya mengamalkan tajwid pada saat membaca Al-Quran. Namun kalimat ini butuh kita rinci agar tidak terjatuh pada sikap tafriq, meremehkan, maupun ifrat, berlebihan. Karena sebagian ulama ada yang menafsirkan begini, wajib hatam dalam bait ini wajibnya wajib sinai, bukan wajib syar'i. Padahal yang tepat Imam Ibnu Jazari sedang membicarakan kewajiban syar'i. Begitu ya. Perhatikan perkataan Al-Jazari dalam An-Nashr. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annal ummata, bahwasanya umat Islam, kama hum muta'abbaduna bihim bifahmi ma'anil Quran, sebagaimana mereka beribadah dengan cara memahami makna-makna ayat Al-Quran, wa iqamati hududihi, dan juga beribadah dengan cara menegakkan hukum-hukum Al-Quran, hum muta'abbaduna bitasyi al-fadhihi, maka mereka juga sebetulnya beribadah dengan cara memperbaiki lafaz-lafaz Al-Quran, wa iqamati hurufihi, dan juga menegakkan, menyempurnakan pelafalan huruf-hurufnya ala sifatil mutalaqqati min a'immatil qiraah, sebagaimana diajarkan oleh para imam-imam ahli qiraah al-muttasilah, yang tersambung bil hadratin nabawiyah, yang tersambung sanadnya sampai kepada sisi Nabi kita Muhammad SAW, al-afsahiyah, dengan bahasa yang fasih, al-arabiyah, dari bahasa Arab, allati, yang kesemuanya itu la tajuzu mukhalafatuha, yang tidak boleh kita selisihi, walal udulu anha, dan tidak boleh kita berpaling darinya, ila ghairiha, untuk mencari cara baca, untuk mencari pelafalan yang di luar dari apa yang diajarkan para imam tadi. Wan nasu fi dzalika, dan orang-orang dalam menyikapi persoalan memperbaiki kefasihan bacaan ini, baina muhsin ma'jur, ada yang muhsin ma'jur. Apa itu muhsin? Muhsin adalah orang yang bisa memperbaiki bacaannya, ma'jur, maka dia dapat pahala. Wa musi athim, ada orang kedua. Siapa itu? Orang yang jelek bacaan Al-Qur'annya dan dia berdosa. Au ma'dzurun, atau ada orang yang jelek bacaannya tapi dimaafkan. Perhatikan, ada 3 golongan di sini. Yang pertama adalah muhsin ma'jur, orang yang baik bacaannya dan dia dapat pahala. Yang kedua adalah musi athim, orang yang jelek bacaannya, orang yang berantakan bacanya, amburadul bacaannya, dan dia berdosa. Dan yang ketiga adalah orang yang jelek bacaannya, masih amburadul, berantakan juga, tapi dimaafkan. Nah, ini sebetulnya berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah Ummul Mukminin. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka mereka bersama makhluk-makhluk Allah yang mulia, lagi penuh kebaikan, yaitu para malaikat. Ya, inilah muhsin ma'jur, yang bagus baca Al-Qur'annya dan berpahala. Pahalanya ditinggikan derajatnya bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa 'alaihi syaqun lahu ajran. Tapi ada golongan kedua, orang yang baca Al-Qur'an terbata-bata, bahkan bisa jadi berantakan. Maka dia bukan hanya dimaafkan kekeliruannya, tapi tetap dapat pahala. Bahkan pahalanya 2, kata Nabi SAW. Para ulama menafsirkan pahala sungguh-sungguh belajarnya. Yang kedua, pahala sungguh-sungguh dalam mengamalkannya.
Jadi pahala belajar dan pahala membaca. Subhanallah. Bukan hanya dimaafkan, yang kekeliruannya dimaafkan. Lahan jalinya dimaafkan. Selama apa? Ada kesungguhan dalam belajar. Ada kesungguhan dalam mengamalkannya. Baik. Jadi seseorang yang tidak mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran tidak bisa otomatis kita vonis sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ia termasuk ke dalam orang yang mendapatkan uzur, bahkan mendapatkan 2 pahala. Karenanya An-Nadhim dalam An-Nashr mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk belajar melafalkan huruf-huruf dengan fasih, namun ia tidak serius ya dalam memperbaikinya. Begitu. Tidak serius dalam mempelajarinya. Jadi ada orang yang sebetulnya lidahnya itu sehat, dia bisa belajar tapi kok nggak serius belajarnya, begitu ya. Ia kemudian membaca dengan pelafalan-pelafalan yang buruk dan merasa cukup dengan hal tersebut. Udahlah, gini aja saya orang Indonesia, padahal dia kalau belajar bisa lebih baik dari itu. Bahkan bersikap sombong ketika diberikan nasihat dan tidak mau memperbaikinya. Jangan begitu cara baca Al-Qur'annya. Itu ada kekeliruan. Tha dengan sin, dengan shin, dengan sod itu beda. Udahlah kita mau orang Indonesia S aja semua. Padahal dia bisa kalau mau praktek, kalau dia mau belajar membedakan antara sin, tha, shin dan sod. Dia bisa tapi dia nggak mau. Nggak mau belajar. Atau dia belajar tapi nggak serius belajarnya. Jadi ada 2 golongan berarti di sini yang bisa berdosa. Yang pertama adalah orang yang bersikap sombong, tidak mau belajar, tidak mau dinasihati sama sekali. Yang kedua adalah orang yang sudah belajar tapi tidak mau memperbaiki diri. Nah, ini termasuk dalam kategori orang yang bisa berdosa ketika membaca Al-Quran sampai mengubah lafaz ataupun mengubah i'rab tadi. Terjatuh pada lahan jali, maka orang-orang seperti ini bisa berdosa. Kenapa bisa berdosa? Karena dia tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar atau bahkan tidak mau belajar sama sekali. Padahal yang namanya belajar itu wajib fardu ain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhah." Menuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslim, bagi setiap muslim, begitu ya. Sedangkan orang yang sudah belajar namun lisannya masih terasa berat, atau orang yang tidak menemukan guru yang baik untuk membimbingnya belajar. Bisa jadi sudah belajar, sudah sungguh-sungguh belajar, sudah sungguh-sungguh mengamalkan, tapi lisannya kok masih berat. Ya. Bisa jadi karena usianya sudah senja, karena melekatnya bahasa daerah yang dia miliki, bahasa ibu yang dia amalkan sejak kecil, atau bisa jadi dia nyari guru kok nggak ketemu-ketemu yang bagus. Ada orang yang seperti itu. Maka golongan seperti ini tentu termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan uzur. Penjelasan lebih rinci bisa dikaji di kitab An-Nashr. Ini lanjutan dari kalimat ini. Cuma saya nggak tampilkan teksnya karena terlalu panjang. Di halaman berapa ini? An-Nashr jilid pertama halaman 696. Silahkan dikaji kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Halaman yang tertera di sini atau jilid yang tertera di sini sebagaimana naskah atau kitab yang kami miliki, yaitu hasil tahqiqnya Syekh Eman Suwaidi. Ada 5 jilid begitu ya. Ini jilid pertama. Selain itu, kebanyakan ulama telah membedakan bagian-bagian dalam ilmu tajwid yang apabila ditinggalkan bisa mengakibatkan dosa dengan bagian-bagian yang apabila ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Begitu ya. Jadi dalam ilmu tajwid secara umum ada permasalahan-permasalahan yang memang apabila kita terjatuh padanya itu bisa berdosa. Dan ada permasalahan-permasalahan yang apabila kita terjatuh padanya tidak sampai berdosa. Dan kita sudah bahas, ada lahan jali, ada lahan khafi. Makanya Syekh Utsman Murad dalam kitab Salsabilus Syafi mengatakan wallahnu qismani jaliyun wa khafi. Dan lahan itu artinya kekeliruan. Lahan di sini maknanya adalah kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak dengan kaidah tajwid maka disebut lahan. Tapi lahan ada 2. Jaliyun wa khafi. Kullun haram, kata beliau. Sebagian ulama berpendapat dua-duanya haram. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat dua-duanya haram. Mau lahan jali, mengubah lafaz, mengubah i'rab, haram. Mau lahan khafi, tidak mengubah lafaz, tidak mengubah i'rab, haram. Tapi beliau mengatakan ma'khilafin, akan tetapi ada perbedaan pendapat fil khafi dalam permasalahan orang baca Al-Quran terjatuh pada lahan khafi. Begitu ya. Jadi ada lahan jali, ada lahan khafi.
Sebagian ulama berpendapat mau lahan jali mau lahan khafi hukumnya wajib ditinggalkan, haram kalau terjatuh padanya. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Tidak haram kalau terjatuh pada lahan khafi, tidak sampai haram. Apa tidak sampai haram itu? Minimal aib. Kebanyakan ulama menilai makruh. Baik. Ammal jali fa khata'un fil mabna. Adapun yang disebut dengan lahan jali artinya adalah kekeliruan dalam tata bahasa Arab. Mau dia pada lafaznya, mau dia pada i'rabnya, namanya mabna. Ya. Mau dia pada lafaznya, mau dia pada i'rabnya. Perhatikan di sini, khalla bihi aula yakhillul makna. Nah, di sini sampaikan, baik itu merusak makna atau tidak merusak makna. Artinya, permasalahan lahan jali itu kadang merusak makna, kadang tidak merusak makna. Tidak semua lahan jali otomatis merusak makna. Ini juga penting ya. Tidak semua lahan jali otomatis merusak makna. Jadi tidak setiap lahan jali itu otomatis merusak makna. Karena ada yang disebut lahan jali tapi la yakhilul makna. Di sini sampaikan la yakhil. Ya. Khalla bihi aw la yakhillu al makna. Mana kok hilang? La yakhilul makna. Sebentar. Kok hilang kalimat? Nah, ada lagi. Khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Baik itu merusak makna ataupun tidak. Perhatikan ya kalimatnya. Jadi lahan jali adalah kesalahan dalam tata bahasa. Baik itu dalam perubahan lafaz ataupun perubahan i'rab. Khalla bihi aw la yakhillul makna. Bisa merusak makna, bisa membuat makna cacat, khalla cacat. Bisa membuat maknanya rusak, aw la yakhillul makna, atau tidak merusak makna. Jadi lahan jali ada yang merusak makna, ada yang tidak merusak makna. Namun para ulama mengatakan mau yang merusak makna, mau yang tidak merusak makna, kalau sengaja itu haram. Kalau sengaja itu haram. Begitu ya. Jadi lahan jali mau merusak makna, mau tidak merusak makna haram. Begitu. Nanti perbedaannya yang merusak makna dengan yang tidak merusak makna itu dalam konteks keabsahan sholat. Kalau Al-Fatihahnya lahan jali sampai merusak makna, maka bisa batal sholatnya. Tapi kalau lahan jalinya tidak merusak makna, dia haram, tapi tidak batal sholatnya. Berdosa, tapi tidak batal sholatnya. Begitu. Itu perbedaannya nanti ketika masuk dalam fikih sholat. Pendapat mayoritas ulama begitu ya. Ada memang pendapat yang berbeda. Ammal khafi fa khata'un fil urfi. Adapun yang disebut dengan lahan khafi artinya adalah kekeliruan dalam urf. Urf apa ini? Urf maksudnya adalah tata cara membaca Al-Quran yang tidak ada kaitan dengan tata bahasa Arab, yaitu persoalan-persoalan tahsiniyah atau tazyiniyah. Kesempurnaan saja, tata cara kesempurnaan membaca Al-Quran yang telah disepakati para ulama qiraat dari sisi tahsiniyah maupun tazyiniyah. Atau bukan maupun. Tahsiniyah itu artinya penghias, tahsin itu adalah sesuatu yang memperbagus, tazyiniyah sesuatu yang mempercantik. Gitu ya. Jadi lahan khafi berkaitan dengan masalah-masalah tajwid yang sifatnya tahsiniyah, tazyiniyah. Bukan yang sifatnya itu lafaz ataupun i'rab. Begitu ya. Seperti misalnya kurang-kurang qalqalah, kurang-kurang hams, tapi hurufnya masih tetap. Katanya tidak berubah, i'rabnya tidak berubah. Nah, itu namanya lahan khafi. Begitu. Termasuk misalnya kurang tafkhim, kurang tarqiq. Itu lahan-lahan khafi. Atau misalnya masalah menentukan kadar mad yang keliru, 4 jadi 6, 6 jadi 5, 5 jadi 4. Ini adalah sifatnya tahsiniyah. Itu sifatnya
tahsiniyah min ghairi ikhlalin. Dan yang namanya lahan khafi tidak pernah bisa merusak makna. Jadi tidak ada lahan khafi yang merusak makna. Artinya setiap lahan yang merusak makna pasti lahan jali. Tapi tidak setiap lahan jali itu merusak makna. Adapun lahan khafi tidak ada yang merusak makna. Hukumnya apa? Kebanyakan ulama menilai terjatuh pada lahan khafi tidak sampai haram. Ada yang mengatakan aib, enggak sampai makruh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan makruh apabila disengaja. Katarkil wasfi, seperti apa contohnya lahan-lahan khafi ini? Seperti meninggalkan sebagian kesempurnaan sifat huruf yang tidak mengubah yang tidak mengubah zat hurufnya, hanya mengubah sebagian karakternya saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti tidak menyempurnakan, bukan sifat sebut ya, seperti tidak menyempurnakan sebagian, lebih enaknya sifat huruf hijaiyah. Baik. Dalam bait ini Syekh Utsman Murad menyebutkan dua jenis lahan yang dikenal dalam tilawah Al-Quran, yakni lahan jali dan lahan khafi. Para ulama sepakat akan keharaman lahan jali, namun para ulama berbeda pendapat akan keharaman lahan khafi. Di antara mereka berpendapat seorang pembaca Al-Quran yang terjatuh pada lahan khafi merupakan aib. Sedangkan sebagian yang lain menghukuminya makruh, terutama apabila disengaja. Ya. Jadi kalau sengaja bisa makruh. Sebagian ulama aib aja, nggak sampai makruh. Jadi aib itu ya di bawah makruh sedikit sebetulnya begitu ya. Nggak ada kemakruhan. Cuma kebanyakan ulama menilai makruh terutama bila disengaja. Sedangkan sebagian ulama berpendapat padahal merupakan aib. Sedangkan kebanyakan ulama, bukan sebagian ya di sini, sedangkan kebanyakan ulama yang lain menghukuminya makruh. Terutama menghukumnya makruh, dan sebagian kecil di antara mereka menghukuminya haram sebagaimana lahan jali, terutama apabila disengaja. Ini lebih narasinya lebih detail. Baik. Dikatakan oleh Al-Alamah Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah Jazariyah, wala syakka, dan tidak diragukan lagi anna hadzan nau, ya, bahwa persoalan tajwid dalam bab ini, yaitu yang tidak berkaitan dengan lafaz maupun i'rab, mimma laisa bi fardhi ain, ya, memang bukan termasuk fardu ain yang lebih tepat kata beliau. Yutarattabu alaihi al-iqabus syadidu, ya, yang dapat diberikan hukuman yang berat bagi para pelakunya, ya, begitu. Yang dapat berkonsekuensi hukuman yang berat atau dosa bagi pelakunya. Wa inna ma fihi, akan tetapi di dalamnya khaufun al-iqabi wa tahdid. Ada kekhawatiran juga sebenarnya, gitu ya. Ada hukuman dan juga apa? Dan juga ya ancaman gitu. Wa amma takhsisul wujubi, jadi di sini Mulla Ali Al-Qari seakan-akan mengatakan memang sih nggak haram, tapi deket-deket haram lah gitu ya. Memang sih nggak haram tapi deket-deket haram, begitu. Berarti makruh, tapi makruhnya istilahnya makruh tahrim, makruh yang lebih dekat ke haram. Ini menurut Mulla Ali Al-Qari. Wa amma takhsisul wujubi bi qiraatil Qur'ani kama dzakarahu ba'd asy-syarrah falaysa mimma yunasibul maram fi hadzal maqam. Adapun ya, sebagian ulama yang mengatakan wajib semuanya gitu ya, dalam masalah ini wajib semuanya wajib, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pensyarah kitab Muqaddimah Jazariyah, maka itu merupakan pendapat yang kurang cocok dan kurang sesuai dengan tujuan dari matan ini, atau kurang tepat dalam bab ini. Berarti beliau menjelaskan kepada kita bahwa bagian-bagian tajwid yang tidak termasuk lahan jali, yang sifatnya tahsiniyah tazyiniyah tadi, itu tidak fardu ain hukumnya, akan tetapi
Akan tetapi kalau sengaja ditinggalkan, ada kekhawatiran juga itu bisa dihukum. Memang lahan khafi ini tidak haram, tapi deket-deket haram. Tapi jangan langsung dikatakan wajib juga begitu, karena nggak sampai derajat itu. Kurang lebih demikian. Baik. Di sini Mulla Ali Al-Qari mengkritik pendapat sebagian pensyarah yang menghukumi secara mutlak seluruh bagian ilmu tajwid dalam satu payung hukum yang sama. Semuanya wajib. Nah, ini kurang tepat kata beliau ya. Menurut beliau, untuk menghukumi ilmu tajwid, kita mesti memisahkan hal-hal yang berkaitan dengan i'rab dan makna dengan hal-hal yang berkaitan dengan penghias dan penyempurna bacaan. Adapun beliau mengatakan, ya, kalau misalnya benar-benar mengubah huruf, mengubah lafaz ataupun i'rab, jelas hukumnya haram. Makanya beliau mengatakan dalam kitab yang sama di halaman 130, ammal lahnul mughayyiru, adapun lahan yang bisa mengubah apa? Mengubah huruf, lafaz, i'rab, makna, faharamun bila khilafin. Maka hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, bila khilaf di sini adalah pendapat seluruh ahli qiraat. Seluruh ahli qiraat. Apakah ahli fikih sama? Yang saya ketahui sama, cuma saya nggak berani mengatakan ini ijma' ahli fikih. Saya tidak berani mengatakan karena saya belum menemukan adanya nukilan pasti. Walaupun kalau ulama kontemporer bilangnya ijma' ya, ijma'. Cuma kalau ulama zaman dulu apakah ada ijma' atau tidak, wallahu a'lam bissawab. Bisa jadi tapi ijma'nya ijma' sukuti istilahnya. Ijma' sukuti itu ijma' level kedua, bukan ijma' level 1. Bisa kita katakan ini ijma', tidak ada perbedaan pendapat, tapi ijma'nya ijma' yang sukuti istilahnya kalau dalam fikih. Begitu. Jadi para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang namanya terjatuh pada lahan yang al-mughayyir, yang mengubah huruf, mengubah makna atau lafaz atau i'rab, maka berdosa haram. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan bait pertama dalam bab ini, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Dipersilakan kalau ada yang tanyakan, lafaz atau i'rab lah biar enak. Karena tidak setiap perubahan itu perubahan lafaz, berubah makna. Baik. Apabila tidak tanyakan, kita lanjutkan ke bait yang berikutnya. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan. Nah, di sini beliau mengaitkan kenapa kok beliau bisa sampai berani-beraninya gitu, tegas sekali mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Maka beliau mengatakan alasannya, kenapa kok saya berani mengatakan orang yang meninggalkan tajwid dengan sengaja itu bisa berdosa? Maka beliau mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala, disebabkan li'annahu bihi, dengan tajwidlah, al-ilahu Allah subhanahu wa ta'ala, anzala menurunkan Al-Quran. Ini alifnya namanya alif mutlaqah, alif yang ditambahkan untuk menyesuaikan bait syair. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran bersamaan dengan tajwidnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita bukan dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk mushaf kan? Malaikat Jibril nggak bawa mushaf gitu ke Nabi SAW. Nabi ini apa mushaf baca? Enggak. Tapi malaikat Jibril alaihissalam turun pada Nabi SAW dengan membawa lafaz, membawa pengucapan, membawa qiraatan, bacaan yang didengar dan dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika malaikat Jibril membacanya dengan tajwid, Nabi mempraktekannya dengan tajwid juga. Itu maksudnya. Wahakadha, dan demikian pula minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, ilaina, sampai kepada kita, wasala, yang melalui perantara para ulama. Dan Al-Qur'an juga dari ulama zaman dulu, dari Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi juga enggak ngasih, ini para sahabat baca sendiri aja. Enggak begitu kan? Tapi Nabi membacakan, mengajarkan cara baca kepada para sahabat. Sebagian sahabat membaca kepada Nabi bertalaqi agar bisa dikoreksi. Kemudian demikian pula para sahabat ketabi'in membacakan pada mereka, mengajarkan para tabi'in bertalaqi untuk minta dikoreksi. Terus seperti itu. Demikianlah cara sampainya Al-Quran kepada kita sampai detik ini.
dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di sisi lain ada Al-Qur'an yang sampai kepada kita dalam bentuk tulisan. Namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa Al-Qur'an sampai kepada kita dalam bentuk bacaan. Bukan hanya tulisannya saja. Maka tidak mungkin malaikat Jibril, Nabi kita Muhammad SAW, para ulama, para sahabat melakukan hal itu kalau itu tidak penting, kalau itu tidak wajib. Sebagaimana yang terjadi pada hadis, nggak ada cara baca hadis sebagaimana cara baca Al-Quran. Karena memang berarti tidak disyariatkan. Sedangkan cara membaca Al-Quran sampai dijaga sedemikian rupa berarti disyariatkan. Nah begitu pendalilannya. Makanya beliau menjadikan hal tersebut sebagai dalil pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu. An-Nadhim menyebutkan di sini bahwa di antara alasan terkuat mengapa kita mesti membaca Al-Quran dengan tajwid adalah disebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran satu paket dengan cara membacanya. Allah tidak menurunkan Al-Quran berupa tulisan, namun berupa bacaan yang bisa dilafalkan dan didengar. Sehingga Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat dengan bahasa yang paling fasih. Para sahabat mendengar dan menyimaknya. Kemudian mereka pun membacakannya kepada generasi berikutnya dengan cara baca yang sama yang diajarkan Nabi SAW. Demikian seterusnya hingga sampai kepada kita. Begitu. Memang seperti yang disampaikan bahwa Al-Quran sampai kepada kita melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur penulisan mushaf atau at-tadwin, bahasa kerennya kodifikasi, dan jalur periwayatan dari lisan ke lisan, at-talaqqi wal musyafahah. Ini yang kedua. Jadi ada jalur tadwin dan jalur talaqqi wal musyafahah. Melalui dua jalan inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian dan kemurnian Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an terjaga dari berbagai bentuk perubahan, penambahan, pengurangan atau penyimpangan. Karenanya kita sebagai umat Islam mesti bangga karena dengan demikian Al-Qur'an yang dipegang sebagai kitab suci dan rujukan umat tetap terjaga keasliannya dalam keadaan utuh dan murni, baik dari sisi tulisannya, redaksi demi redaksi, lafaz demi lafaz, huruf demi huruf, ataupun dari sisi bacaannya, bagaimana mengucapkan dan mengartikulasikan. Ini luar biasa. Tidak ada satu kitab pun di atas muka bumi ini yang terjaga cara mengucapkannya. Jangankan cara mengucapkannya ya, cara redaksinya saja masih banyak kitab-kitab. Betapa banyak kitab-kitab yang dipalsukan, mengalami perubahan. Jangan 1000 tahun lah. Kitab yang sudah berusia 100 tahun, 200 tahun saja, ini sangat mungkin terjadi perubahan. Apalagi kalau sudah 1000 tahun. Lah ini Al-Quran 1400 tahun bertahan, bukan hanya redaksinya yang tidak berubah, akan tetapi juga cara membacanya. Cara membacanya dapat kita katakan masih sesuai, sejalan dengan koridor yang telah ditetapkan para ulama. Huruf per huruf, ya walaupun ada penyimpangan sedikit demi sedikit, tapi bukan penyimpangan yang sifatnya mayor. Bukan penyimpangan yang sifatnya itu besar gitu ya. Tapi sifat-sifat yang minor yang itu pun sebetulnya bisa kita katakan bukan penyimpangan, hanya karena ada perbedaan dari sisi teori saja. Seperti misalnya huruf dhad, perbedaan dari sisi mana yang fasih, mana yang lebih fasih. Demikian pula huruf to, atau misalnya kadar mad ya, yang kadang para ulama berbeda pendapat apakah dia 6 atau 4. Tapi semuanya diriwayatkan kepada kita. Cara baca yang sah oleh para ulama itu diriwayatkan kepada kita. Dan itu adalah usahanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala yang telah menghimpun seluruh riwayat-riwayat yang sahih beserta jalur-jalurnya dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Sampai menghimpun sekitar kurang lebih 1000 riwayat atau 1000 jalur periwayatan. Lalu bagaimana kemudian at-tadwin atau kodifikasi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Upaya penulisan Al-Quran telah dilakukan sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa orang sahabat yang bertugas khusus sebagai pencatat wahyu. Hanya saja memang mereka kebanyakan mereka itu tidak memiliki catatan dalam sebuah mushaf satu jilid utuh. Jadi mereka kan wahyu itu masih turun, dan dulu ada yang namanya nasikh mansuh. Apa itu nasikh mansuh? Yaitu
ayat-ayat yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diganti? Salah satu hikmahnya adalah untuk menyesuaikan keadaan masyarakat, untuk beradaptasi dengan keadaan masyarakat. Begitu, maka ada beberapa ayat yang kemudian sama Allah dihapus. Yang itu memang sejak awal sebetulnya bukan bagian dari Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia baru ke Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Al-Quran yang 30 juz dari mulai Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, ini adalah Al-Quran yang sejak awal sudah ada di Lauhul Mahfuz. Redaksinya itu, susunannya itu, urutannya itu sudah sejak awal seperti ini. Ini diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia ke Nabi kita Muhammad SAW ada beberapa tambahan ayat yang nanti pada akhirnya dihapus juga demi menyesuaikan, beradaptasi dengan tingkat perkembangan masyarakat pada saat itu. Jadi bukan kemudian Al-Qur'annya itu berubah-ubah, bukan. Al-Qur'an sejak awal begini. Cuma ketika turun Allah Subhanahu wa taala untuk menyesuaikan dengan masyarakat diturunkan ayat yang lain dulu yang bukan bagian dari Al-Qur'an ini, Allah turunkan kepada mereka, ya. Kemudian nanti baru menyesuaikan keadaan masyarakat diganti dengan yang memang sejak awal sudah menjadi bagian dari Al-Qur'an tersebut. Begitu. Kemudian hikmah yang lain adalah untuk menguji keimanan. Makanya Allah menegaskan ya bahwa Al-Quran itu ketika kemudian antum atau kalian menemukan bahwa ada ayat yang dihapus, tenang, Allah sudah ada gantinya, kok tenang aja. Ya, baik itu semisal atau bahkan lebih baik darinya. Begitu. Itu adalah hikmah. Makanya di antara para sahabat ada yang sudah nulis catatan, kemudian kok catatannya buram, hilang. Ada yang dimakan kambing, ada yang dirusak oleh burung, ada yang tiba-tiba lupa hafalannya. Nah, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala menghapus ayat-ayat yang memang sejak awal bukan bagian dari Al-Qur'an yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Begitu. Makanya para sahabat itu ketika Nabi masih hidup beda-beda bendelnya. Yang satu begini, yang satu begitu. Kadang-kadang juga ada sahabat yang enggak selalu bersama Nabi. Ketika bersama Nabi belum tentu wahyu turun, ya kan? Namun ketika Nabi kemudian merasakan ada wahyu turun, sebagian sahabat antara mereka langsung mencatatnya. Makanya jarang yang memegang secara utuh. Hanya saja mereka telah memastikan pemisah yang jelas mana yang merupakan wahyu dan mana yang merupakan penjelasan atas wahyu. Jadi para sahabat ketika nulis kadang-kadang Nabi ngejelasin maksud ayatnya apa. Tapi mereka kemudian menulis catatan kakinya. Begitu ya. Adapun bagi para sahabat yang khawatir tidak bisa membedakan keduanya, Nabi mengingatkan, kalau memang khawatir ya, nanti kecampur itu penjelasan saya hadis dengan Al-Qur'an, maka Nabi mengatakan apa? Man kataba 'ani syai'an ghairal Qur'an falyamhu. Nah, di sini para ulama mengatakan tidak semua sahabat diperintahkan menghapus. Hanya sebagian sahabat, hanya kebanyakan sahabat saja. Memang kebanyakan sahabat itu disuruh dihapus. Kenapa? Karena khawatir bercampur antara Al-Qur'an dengan hadis atau antara Al-Qur'an dengan tafsir. Adapun para sahabat yang yakin bisa memisahkan mana Al-Quran dan tafsir, mana Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya tidak termasuk ke dalam sahabat yang diperintahkan untuk menghapusnya. Wallahu a'lam bishawab. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi SAW dijaga dan diawasi ketat oleh Nabi SAW secara langsung. Jadi diawasi orang yang nulis. Jadi kalau misalnya Nabi bilang, ini wahyu mau turun nih, siapa yang menulis? Setelah nulis itu nggak langsung boleh keluar, ntar dulu. Makanya Zaid bin Sabit mengatakan, kuntu aktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aktubu wa huwa yumli alaihi. Jadi caranya bagaimana? Ketika Zaid bin Thabit ini berada di sisi Rasulullah dan Rasulullah sudah merasakan ada wahyu akan turun, maka Rasulullah menyuruhnya untuk bersiap-siap dan Nabi langsung mendiktekannya. Wa huwa yumli alayya, mendiktekan kepadaku. Fa idza faragtu, dan ketika aku selesai nulis, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra, baca dulu. Benerin, ya. Fa aqra'uhu fa in kana fi saqat aqamah. Kalau ada kekeliruan satu huruf saja, satu harokat saja, aqamah. Nabi langsung membetulkannya, tsumma akhruju bihi lanas. Baru setelah itu aku keluar untuk menyampaikan ini loh wahyu yang barusan turun. Bahkan Syekh Iman Suhaid mengatakan bukan hanya membacakan tapi juga menyodorkan, arad, menyodorkan. Ya. Kalau Syekh Iman Suhaid mengatakan menyodorkan, kalau ada kekeliruan itu secara tulisan pun dibetulkan. Loh Ustaz, katanya Nabi SAW itu ummi. Nah, di sini masalah ummi para ulama beda pendapat. Apakah ummi maksudnya benar-benar tidak
tidak bisa baca tulis atau tidak biasa baca tulis. Kalaupun dikatakan tidak bisa baca tulis, apakah umminya sebelum jadi nabi atau setelah menjadi nabi pun masih tetap ummi? Di sini para ulama beda pendapat. Namun kebanyakan ulama ya menilai bahwa nabi itu bisa melihat rasam Al-Qur'an, bisa menilai rasam Al-Qur'an. Makanya Syekh Mansuid mengatakan ketika kemudian Zaid bin Sabit ini selesai menulis Al-Qur'an, disodorkan dulu. Berarti nabi faham rasam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau ya. Silahkan dikaji lebih lanjut. Baik. Ustadz, dari mana penjelasan bahwa kemudian Al-Quran yang dari langit dunia itu sudah full 30 juz dan kita atau para sahabat pada saat itu ketika turun itu sudah seperti puzzle. Jadi puzzle, ini ayat ini, nah ini letakkan di sini, letakkan di situ. Kenapa? Karena memang sejak awal seperti yang disampaikan, dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia itu sudah 30 juz. Dari langit dunia ke bumi baru berangsur-angsur sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Dan Nabi sudah dikasih tahu itu ayatnya ada di mana nanti letaknya. Surahnya ada di mana? Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fakana idza unzila alaihi syai'," maka kemudian ketika Al-Qur'an diturunkan kepada beliau pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'a ba'dha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sebagian sahabatnya mayaktublah, ya, orang-orang yang memang biasa nulis buat beliau. Fayaqulu, nah, Nabi mengatakan, "Da'u hadhihi fi suratil lati yadhkuru fiha kadza wa kadza." Maka ketika Nabi SAW kemudian membacakan ayat, maka Nabi mengatakan apa? Letakkan ayat-ayat ini di surat itu, setelah surat ini, setelah ayat itu, setelah ayat ini. Begitu. Wa idza unzilat alaihil ayat qala da'u hadhil ayat fi suratil lati yadhkuru fiha kadza wa kadza. Jadi kalau turun satu surah full, letakkan surah ini setelah surah ini. Letakkan surah ini sebelum surah ini. Kalau turun ayat, letakkan ayat ini pada surah ini setelah ayat ini. Letakkan ayat ini pada surah ini setelah ayat ini. Jadi gambarnya seperti puzzle. Sudah ada 30 juznya, ketika turun sudah seperti puzzle dan langsung diletakkan di sini, letakkan 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 di sini. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacanya di dalam salat kalau untuk surah-surah pendek, atau membacakannya kepada para sahabat, atau sahabat yang baca ke Nabi untuk mengonfirmasi urutan ayatnya benar atau tidak. Begitu. Demikianlah Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dicatat, sehingga catatan para sahabat itu mereka ya langsung diurutkan. Kalau yang punya catatan banyak disesuaikan dengan hafalan, tapi ingat tidak semua sahabat memiliki bendel yang lengkap. Ada di antara mereka yang masih bercampur dengan tafsir, ada di antara mereka masih bercampur dengan ayat-ayat yang sudah mansuh sebetulnya, sudah dihapus. Nanti baru kemudian pada masa berikutnya ada perkembangan yang baru. Kapan? Ketika masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. At-tadwin atau kodifikasi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa ini muncul persoalan baru yang menyebabkan kekhawatiran beberapa orang sahabat, yaitu permasalahan apa? Permasalahan syahidnya para qurra, para penghafal Al-Qur'an. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ada beberapa masalah ya, masalah-masalah politik. Wajar. Negara baru berdiri itu masalah politiknya banyak, masalah internal maupun eksternal, sama kayak Suriah hari ini. Suriah baru berdiri. Lihat Syekh Al-Jaulani ya, yang harus dihadapi siapa? Pertama adalah mantan-mantan tentara yang dulu mendukung Assad, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, golongan-golongan kiri. Itu internal tuh orang-orang Suriah tuh. Kemudian yang terbaru Druze ya. Aliran Druze. Aliran Druze ini agama campur aduk antara Yahudi sama Islam, begitu. Dan mereka ternyata minta bantuan sama Israel. Begitu. Dari internal, dari eksternal ada Israel. Dari eksternal ada Israel. Kemudian tekanan ekonomi dari Amerika. Ya di embargo semuanya segala macam lah, sehingga Suriah sempit gerak-geriknya. Walaupun alhamdulillah ya, beliau pun bisa sedikit demi sedikit keluar dari cengkraman tersebut, bekerja sama dengan Qatar, membuka peluang kerjasama bisnis dengan negara-negara yang memang berlawanan visi dengan Amerika seperti Cina misalnya. Ini strategi yang sangat bagus. Begitu. Dan itulah yang terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Negara baru berdiri, Nabi wafat, ya kan? Ibarat seperti ayam yang baru kehilangan induknya, anak ayam yang induknya. Pemimpinnya hilang, tidak ada. Abu Bakar kemudian menjadi pemimpin pengganti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang menolak zakat. Mereka mengatakan, kami nggak mau bayar zakat. Loh, kok bisa nggak bayar zakat? Karena dulu kami mau zakat itu
buat ngasih Nabi, perjanjiannya dengan Nabi. Nabi udah nggak ada, maka kami nggak bayar zakat lagi. Nah, begitu. Ada yang seperti itu. Ada yang nggak mau sholat. Ada yang terang-terangan murtad. Kami dulu karena takut aja sama Muhammad dan teman-temannya. Sekarang Muhammadnya udah nggak ada, udahlah kalian pecah belah. Misalnya begitu. Ada lagi yang justru lebih parah dari itu apa? Ngaku Nabi baru. Lihat, ini masalah internal semuanya tuh. Masalah internal semuanya. Sedangkan eksternal, ya orang-orang Romawi, Persia itu sudah mulai waspada dengan kehadiran negara baru ini, negara Madinah ini. Atau negara Islam pada saat itu secara umum. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Maka beliau mengatakan, kita selesaikan urusan internal. Eksternal yang pasukan Usamah yang sudah diperintahkan Nabi tetap jalan, internal kita beresin. Kenapa kata Abu Bakar Siddiq, saya tidak akan membeda-bedakan orang yang menolak sholat dengan orang yang menolak zakat. Demikian pula para nabi palsu diperangi. Demikian pula orang-orang murtad diperangi. Pilihannya cuma dua, masuk Islam kembali kepada syariat Islam atau mati. Karena orang murtad itu nggak boleh tetap berada dalam kemurtadan. Pilihan cuma dua, masuk Islam lagi atau mati. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukannya ya, ke beberapa penjuru. Dan yang menarik di sini adalah bahwa para pasukan jihad yang berada di garis terdepan, di garda terdepan adalah para qurra, para ahlul Quran. Yang berada di garis terdepan dalam jihad adalah para qurra, para ahlul Quran. Makanya tidak heran kalau misalnya Hamas, ya, Brigade Izzuddin Al-Qassam sebagai brigade terdepannya itu mensyaratkan hafal Quran untuk masuk brigadenya. Ini Kopassusnya Hamas. Mensyaratkan hafal Quran. Karena kalau tidak dipimpin oleh para penghafal Quran, oleh para ahlul Quran, ini jihadnya bakal berantakan. Begitu. Dari zaman dulu yang namanya ahlul Quran selalu berada di baris terdepan dalam jihad. Dari zaman dulu. Ibnul Jazari, kita sudah simak biografi beliau. Beliau adalah orang yang berada di garis terdepan dalam jihad. Sampai beliau ditangkap, ya, diasingkan, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah dari dulunya seperti itu para ahlul Quran itu. Harus berada di garda terdepan dalam membela kaum muslimin. Makanya kalau ada orang yang katanya pengajar tajwid, pengajar Al-Quran, tapi membenci jihad, membenci Hamas, membenci pemerintahan baru Suriah yang dimenangkan melalui jihad, ini berarti ada yang cacat dalam pemahamannya. Ada yang cacat dalam pemahamannya dan tidak ada keberkahan dari Al-Quran yang dia pikulnya. Begitu. Apalagi sampai mencela-cela Hamas, nyinyirin Hamas. Wah, itu orang-orang yang akan bangkrut di akhirat. Kita tidak katakan Hamas itu seperti malaikat yang pasti selalu benar, tapi kita juga tidak boleh memfitnah mereka. Kita juga tidak boleh ngorek-ngorek kekeliruan mereka. Kenapa? Karena mereka lagi sibuk mempertahankan agama, mempertahankan tanah suci kaum muslimin dari orang-orang kafir. Dari orang-orang Yahudi, Zionis Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Ya, kalau misalnya mau sibuk untuk membantu Hamas. Kalau ada kekeliruan, ingatkan, jangan nyinyiri, jangan fitnah. Misalnya, mohon maaf ya, agak nyimpang dulu. Karena tadi ada beberapa orang yang komen di YouTube online tajwid, dia bilang, Ustadz, ini kan channel online tajwid, ngapain ngurusin politik, ngurusin orang-orang fitnah Hamas, katanya. Nah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bahwa justru orang-orang yang dekat dengan Al-Quran harus bisa menjadi orang yang berada di garda terdepan. Kalau kita belum bisa berjihad, maka tugas kita membela para mujahidin. Maka tugas kita membela para mujahidin. Dari nyinyiran-nyinyiran orang bodoh, dari fitnah-fitnah orang munafik. Begitu kan? Misalnya kemarin ada yang bilang, wah, Hamas itu pernah merebut bantuan dari masyarakat. Ini videonya. Dari mana videonya? Dari Kompas. Kita udah tahu Kompas itu afiliasi bukan Islam. Diterima. Giliran berita relawan. Baik. Giliran berita relawan yang datang dari sama muslim ditolak. Kan aneh. Jadi ada berita bahwa Hamas merebut bantuan dari rakyat Gaza. Ternyata setelah dicek dan recheck, pertama kejadiannya bukan di Gaza, tapi di Rafah kalau nggak salah. Ya,
Yang kedua, ternyata yang berebut bantuan, yang berebutan bantuan sama rakyat itu bukan pasukan Hamas, tapi anggota kepolisian pemerintahan Fatah. Nah, ini kan fitnah terhadap Hamas. Begitu. Apalagi yang bilang apa? Hamas Syiah. Ini berarti orang-orang bodoh yang tidak paham sejarah Hamas. Hamas itu didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Sunni, masyarakat Sunni. Bahkan ketika berdirinya Hamas tahun 1987, para ulama mendukung jihad Hamas. Tidak ada yang tidak mendukung jihad Hamas. Semua mendukung jihad Hamas. Kenapa? Karena dia lahir dari rakyat. Hamas itu lahir dari rakyat. Ribuan tentara, ribuan syuhada telah disumbangkan oleh Hamas. Begitu. Ada lagi yang bilang, Hamas itu buatan Yahudi, buatan Amerika, banyak kesesatannya. Bahkan ada seorang tokoh yang bilang, saya kenal Hamas dari 92. Saya kemudian mendengarkan kesesatan Hamas dari Buya Muhammad Natsir. Ini juga dusta. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada orang-orang dekat Buya Muhammad Natsir, tidak ada satupun pernyataan dari Buya Muhammad Natsir yang menyatakan bahwa Hamas adalah sesat. Nah, berarti orang ini dusta. Jangan ikuti orang-orang dusta seperti ini. Ya, jangan ikuti orang-orang yang suka berdusta demi menjelek-jelekan mujahidin. Saya yakin mereka adalah orang yang akan bangkrut di akhirat. Demikian pula yang menjelek-jelekan mujahidin di Suriah, di Afghanistan, Taliban, hanya gara-gara Taliban ini katanya akidahnya Maturidi. Terus kenapa kalau Maturidi? Mereka tetap Ahlus Sunnah. Begitu ya. Jadi Ahlul Quran dengan jihad itu dekat. Makanya aneh kalau ada orang yang dekat dengan Al-Quran tapi kok enggak mencintai jihad, enggak mencintai mujahidin. Aneh sekali. Aneh sekali. Dan ini yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka karena para Ahlul Quran ini berada di garda terdepan, banyak yang syahid. Oleh karena itu hal tersebut meresahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang kemudian mengusulkan agar Al-Quran segera dibukukan. Ini bahaya nih, ya Abu Bakar. Para penghafal Al-Quran sudah mulai menipis stoknya. Terus gimana? Maka kita harus segera ngumpulin mushaf yang masih ada, ngumpulin para Ahlul Quran yang masih tersisa, supaya memperjelas mana urutan surah, mana urutan ayat, mana yang nasikh, mana yang mansuh, supaya jangan ada yang kelewat, jangan ada yang ketambahan. Abu Bakar awalnya nggak mau. Kenapa? Ini perkara yang baru ini. Dulu Nabi aja nggak ngumpulin suhuf-suhuf dalam satu mushaf. Begitu kan, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi Umar bin Khattab mendesak, pertimbangannya ini, pertimbangan itu, maslahatnya ini, madaratnya itu. Maka kalau begitu, sudah. Kalau begitu cari orang yang bisa mimpin proyek ini. Maka kemudian Abu Bakar dan Umar setuju pemimpin proyeknya, ketua panitia pengumpulan mushaf Al-Qur'annya adalah sahabat Zaid bin Thabit. Kenapa? Karena sahabat Zaid bin Thabit adalah orang yang paling nempel sama Nabi dan menjadi petugas sekretarisnya resmi Nabi. Begitu. Walaupun sebetulnya Zaid bin Thabit ketika menerima tugas ini, fa wallah law kallafani naqla jabalin minal jibali maka na athqala alayya mimma amaroni bihi min jam'il Qur'an. Demi Allah, suruh mindahin gunung itu kayaknya lebih ringan dibandingkan ngumpulin Al-Quran sampai nggak boleh ada satu huruf pun yang kemasukan, sampai nggak boleh ada satu huruf pun yang tertinggal. Subhanallah, saking beratnya. Ya. Namun dengan ketelitian yang tajam, akhirnya pada tahun 12 Hijriah Zaid bin Thabit telah berhasil menghimpun Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas tanpa pengurangan, tanpa penambahan ataupun perubahan di setiap redaksinya. Sebagaimana yang Nabi SAW tinggalkan pada akhir hayatnya. Bagaimana metodenya Zaid bin Thabit? Maka di antara metode Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan Al-Quran adalah mengumpulkan para penghafal Al-Quran yang masih hidup. Untuk saling membandingkan hafalan. Jadi minimal 2 orang yang hafal. Karena saksi harus 2 orang. Kalau ada yang hafal ayat, mana yang hafal itu? Ya Zaid udah hafal. Zaid itu hafal. Umar itu hafal. Begitu kan? Tapi mereka harus nyari orang lain yang juga hafal ayat itu, yang akan menegaskan bahwa ayat itu adalah bagian dari Al-Quran. Belum cukup sampai di situ. Yang hafalnya minimal 2 orang. Ya. Kemudian sambil meneliti berbagai lembaran yang tersimpan di tangan para sahabat. Setiap ayat yang dihafal mesti diakui oleh setidaknya 2 orang saksi. Demikian pula setiap lembaran yang diklaim sebagai bagian dari Al-Quran juga mesti diakui oleh setidaknya 2 orang saksi yang menghafal ayat tersebut. Jadi harus ada yang hafalnya 2 orang, harus ada yang bawa mushafnya 2 orang. Kalau cuma hafal doang 2 orang gak ada mushafnya, ini mansuh ini.
Ada mushafnya doang, gak ada yang hafal juga mansukh ini. Begitu. Memang di sini ada beberapa kisah menarik ya. Salah satunya adalah kisahnya Khuzaimah ibni Thabit. Khuzaimah bin Thabit itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sebuah peristiwa bahwa Nabi pernah melakukan jual beli dengan seseorang, jual beli hewan. Kemudian orang tersebut tidak mengaku. Jadi begini kisahnya. Nabi melakukan jual beli kepada seseorang. Nabi bilang, itu hewanmu dijual sekian? Iya. Oh, kalau gitu saya beli ya, deal ya. Kata orang ini, oke, nggak apa-apa segitu harganya. Orang ini kemudian bilang, saya mau ngambil hewannya dulu, kamu tunggu di sini wahai Muhammad. Oke, kata Nabi Muhammad. Maka dia mengambil hewannya. Di tengah jalan mau mengambil hewan, ada orang yang menawar dengan harga lebih tinggi. Hewanmu dijual ya? Iya, berapa sekian? Saya beli deh sekian. Oke kalau begitu, harganya lebih tinggi. Nabi nunggu lama kok orang ini gak balik-balik, katanya mau ngambil hewan tunggangannya. Maka kemudian ketemu lagi sama Nabi SAW. Mana hewannya? Bukannya tadi udah deal harganya? Mana enggak deal, kita gak ada deal-dealan, kata orang ini. Kata orang ini, kalau memang kamu benar, mana saksinya? Nah gitu. Jadi minta saksi, mana saksinya? Yang tadi mengatakan bahwa saya sudah deal sama kamu. Akhirnya Khuzaimah mendengar percakapan mereka, langsung nyeletuk gitu ya, langsung nyerobot masuk dan mengatakan, saya saksinya Muhammad benar dan kau salah. Kamu tahu semuanya, saya saksinya, saya bersaksi bahwa Muhammad benar, kau yang salah. Akhirnya Nabi Muhammad menang, ya kan? Orang ini pergi, Nabi Muhammad nanya ke Khuzaimah, emangnya tadi kamu lihat? Wahai Nabi, kata Khuzaimah, aku telah mempercayaimu pada perkara yang jauh lebih besar daripada sekadar hewan. Masa masalah hewan saya nggak percaya? Begitu kata Khuzaimah bin Thabit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan, engkau adalah orang yang memiliki dua persaksian. Ternyata kisah ini ya diatur skenarionya sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah satu kisah yang menarik dalam masalah pengumpulan Al-Quran. Apa yang terjadi? Jadi Zaid bin Thabit dan Umar itu pernah mengalami kebuntuan. Mereka menghafal ayat tapi nggak ada yang punya master tulisannya. Umar curhat sama Zaid, Zaid curhat sama Umar. Hafal nggak ayatnya? Saya hafal ayatnya. Tapi kan udah jelas katanya, syarat yang kita sepakati di awal harus ada mushafnya. Kalau nggak ada tulisannya berarti dia mansuh. Berarti selama ini kita baca ayat yang mansuh dong. Mereka ragu. Tapi sahabat yang lain juga hafal kok. Ya masalahnya nggak ada tulisannya. Sampai tiba kemudian Khuzaimah bin Thabit. Oh kalau ayat itu mah saya punya. Beneran punya? Coba lihat. Oh iya bener ini ayatnya. Persis dengan hafalan saya. Tapi ditanya, ada nggak orang lain yang punya? Jawabannya nggak ada. Ditanya sahabat yang lain nggak ada. Sahabat yang ini nggak ada. Sahabat ini nggak ada. Diterima nggak? Maka para sahabat ingat julukan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khuzaimah bin Thabit. Apa itu? Orang yang memiliki dua persaksian. Khuzaimah walaupun pegang sendiri nilainya sudah 2. Subhanallah. Bagaimana Allah mengatur skenario yang luar biasa. Ada kisah Nabi jual beli dulu dengan orang lain. Kemudian Khuzaimah membenarkan. Ternyata itu ada skenario yang akan disiapkan. Ya kalau bukan diatur sama Allah ini luar biasa. Ini luar biasa. Sehingga ini luar biasa. Ini bagaimana Allah menjaga wahyu dengan sedemikian rupa begitu. Dengan kisah-kisah menarik untuk mencari perhatian kita. Ini luar biasa. Sampai akhirnya kemudian mushaf itu disusun dari Al-Fatihah sampai akhir An-Nas tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan karena sudah sesuai dengan hafalan para sahabat, urutan ayatnya, urutan surahnya sesuai juga dengan apa yang dicatat oleh para sahabat. Maka dicatat ulang kalimat-kalimat Al-Quran tersebut dari awal sampai akhir dengan utuh dan itulah yang akan menjadi master mushaf Al-Quran. Jadi semua orang kalau belajar Al-Quran, urutannya ngikutin itu. Surahnya ngikutin itu. Ayatnya ngikutin itu. Hanya memang di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih dibebaskan berkaitan dengan tata cara melafalkannya apabila ada perbedaan redaksi. Walaupun perbedaan redaksinya misalnya besar. Seperti misalnya, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Ayat ini ada yang baca وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. Atau misalnya ayat kal'ihnil manfush, ada yang baca kasufil manfush. Kita bisa lihat redaksi-redaksi yang berbeda di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan kitab hadis yang lain. Di sana ada beberapa riwayat dari sahabat qiraat yang berbeda
yang dengan apa yang kita amalkan sekarang. Begitu. Baik. Kenapa qiraat-qiraat itu sekarang tidak diamalkan? Nah, ini terjadi ketika masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Seiring perluasan dunia Islam ke beberapa daerah, ya, sampai kepada perbatasan Eropa di Azerbaijan, Armenia, maka pasukan Syam yang terbiasa menggunakan qiraahnya Ubay bin Ka'ab dan pasukan Irak yang terbiasa menggunakan qiraatnya Ibnu Mas'ud bertemu. Pasukan Irak sama pasukan Syam ketemu. Mereka berselisih paham. Kok urutannya sama tapi lafadznya beda-beda? Nah, begini. Ya, zaman sekarang kalau ada debat maksimal pegang HP. Paling cuma keluar kata-kata sumpah serapah. Zaman dulu para sahabat pegangnya pedang. Maka ketika ada perbedaan pendapat dihunuskanlah pedang. Kenapa? Karena dianggap mengubah Al-Quran, merusak Al-Quran. Ya, hampir-hampir terjadi peperangan sama kaum muslimin. Bahkan ada yang mulai, wah itu kafir ini, baca Al-Quran gak begitu. Nah, biasa begitu ya. Karena ketidaktahuan orang-orang awam. Hudzaifah ibn Yaman memotret kejadian ini. Mention kejadian ini, langsung beliau setelah mendamaikan para sahabat yang sedang bersitegang tadi, pulang ke Madinah. Kemudian melaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, fitnah, wahai Utsman, fitnah. Fitnah apa? Ini orang-orang pada ribut-ribut gara-gara redaksi baca Al-Qurannya beda-beda. Gimana sekarang? Ya sudah, kalau gitu kita seragamkan saja. Walaupun Utsman juga nggak mau seragam terus yang sisanya nggak dibaca dong. Ya daripada ini lebih penting menjaga kesatuan umat daripada menjaga beberapa redaksi yang berbeda. Maka tentukan redaksi yang diamalkan oleh banyak sahabat. Utsman pun kemudian minta masukan dari Zaid bin Thabit yang sebelumnya jadi ketua panitia, begitu kan? Kemudian pada saat itu ya udah, ambil mushaf yang kemarin engkau susun di masa Abu Bakar Siddiq, kita jadikan master tersebut sebagai master yang akan kita salin ulang dan salinannya harus disesuaikan dengan qiraat yang disepakati oleh kebanyakan para sahabat. Begitu. Maka beliau bersama Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Al-Harith menyeleksi bacaan yang disepakati dan diamalkan para sahabat dengan yang sudah tidak lagi diamalkan. Jadi bagaimana caranya atau metodenya adalah membandingkan kebanyakan sahabat mengamalkannya yang mana. Begitu, membandingkan kebanyakan sahabat mengamalkannya yang mana. Kecuali kalau para sahabat ini bedanya banyak, ya sudah, maka nanti tiap mushaf ditulis dengan redaksi masing-masing bacaan sahabat. Hanya saja mushaf ini nanti dikirim ke tiap tempat. Jadi di Mekah orangnya banyak baca kayak gimana? Tulis pakai tulisan orang-orang Mekah. Di Madinah kayak gimana? Kalau memang memungkinkan diseragamkan. Tapi kalau tidak memungkinkan diseragamkan, maka dikembalikan pada masing-masing mayoritas masyarakat sesuai dengan qiraah yang sahih. Begitu. Akhirnya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Jazari dalam An-Nasyr, mushaf yang tersusun pada masa ini merupakan mushaf yang telah mengcover 7 huruf yang turun kepada Nabi SAW. Baik dengan satu rasam yang sama maupun dengan beberapa rasam yang berbeda. Satu rasam yang sama itu maksudnya beberapa bacaannya beda tapi tulisannya sama. Tapi kalau tidak bisa ditulis dengan satu tulisan yang sama, terpaksa ditulis dengan tulisan yang berbeda. Adapun redaksi-redaksi yang dinilai telah dihapus hukum qiraahnya atau sudah tercampur dengan tafsir, maka tidak boleh lagi ditulis pada mushaf. Begitu. Setelah mushaf ini selesai disusun dengan rasam yang terpilih dan disepakati para sahabat tadi, maka disebarkanlah mushaf ini ke wilayah-wilayah yang memang sesuai dengan cara baca yang telah ditentukan oleh mushaf tadi. Namun mushaf ini dikirim bukan hanya mushafnya saja, tapi juga beserta para imam yang membimbingnya. Misalnya yang pertama di Mekah, maka dikirimlah Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib ajarkan mereka cara baca mushaf ini. Orang-orang Mekah bacanya pakai mushaf ini, cara baca seperti ini, ajarkan mereka supaya seragam. Sambil ngasih tahu bahwa di tempat lain kadang ada perbedaan pendapat. Jadi diajarkan juga. Di Syam, Al-Mughirah bin Syihab. Di Basrah, Amir ibn Abil Qais. Di Kufah, Abu Abdurrahman As-Sulami, gurunya Imam Asim. Di Madinah ada 2. Yang untuk masyarakat umum diajarkan oleh Zaid bin Thabit. Adapun mushaf imam khusus mushaf negara dipegang oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Ini adalah 6 mushaf yang menurut kebanyakan ulama jumlahnya ada 6. Tapi kalau kata Imam Abu Amr Adani ada 4 saja. Dikurangi Madinah dikurangi 1 sama
Basrah kalau nggak salah, ini dikurangin ya. Jadi Mekah, Syam, Kufah, Madinah. 4. Ada yang mengatakan 6, ini adalah pendapat kebanyakan ulama sekarang. Ada juga yang mengatakan 8, yaitu ke Bahrain dan ke Yaman. Cuma masalah Bahrain dan Yaman ini para ulama berbeda pendapat karena tidak ada catatan sejarah mushafnya sekaligus siapa imamnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kebanyakan ulama menilai 6 saja. Bahrain dan Yaman di sini para ulama beda pendapat. Kenapa? Karena tidak ada catatan historis mengenai siapa imamnya. Begitu. Maka setelah masa ini kaum muslimin telah memiliki rujukan yang tetap beserta para imamnya. Pokoknya kalau orang Mekah Abdullah bin Sa'ib, orang Kufah Abu Abdurrahman As-Sulami. Cara bacanya pun ngikutin. Begitu. Al-Quran disalin, dipelajari, dan disebarkan dengan tetap mengacu pada mushaf imam atau salah satu dari salinannya. Maka orang-orang yang akan menyalin mushaf tidak boleh melihat mushaf yang lain, harus hanya salah satu dari mushaf yang 6 ini. Begitu. Namun pada masa itu Al-Quran belum ditulis dengan tanda diakritik. Tanda diakritik itu tanda-tanda baca seperti harokat ataupun titik yang membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Hal ini kemudian mendorong para ulama untuk terus melakukan penelitian sehingga melahirkan cabang ilmu rasm dan cabang ilmu dhabt pada masa berikutnya. Begitu. Apa tujuan ilmu rasm? Tujuan ilmu rasm adalah untuk menjaga kemurnian penulisan Al-Quran agar tetap sesuai dengan kaidah penulisan rasm Utsmani. Rasm itu artinya batang tubuh huruf. Sebagai contoh misalnya saya sampaikan, contoh rasm itu seperti ini. Nah ini namanya rasm. Yang tengah ini namanya rasm ini. Ini rasm Utsmani zaman dulu begini. Seperti itu. Ini namanya rasm tanpa ada tanda titik, tanpa ada tanda harokat. Makanya satu rasm bisa dibaca dengan beberapa bacaan kadang-kadang. Ya kan? Coba kita baca ini apa? Ini apa kalau kita nggak tahu ini? Ini, ya kan? Bahkan ini pun apa? Nah, itu namanya rasm. Begitu. Jadi bedakan antara rasm dengan dhabt. Adapun kalau sudah dikasih tanda baca seperti ada tanda fathah, sukun, kasroh, titik, itu namanya dhabt. Semua tanda baca di luar rasm itu namanya dhabt. Begitu. Nanti akan kita bahas ini di Jazariyah level yang ketiga berkaitan dengan ilmu rasm dan pengantar ilmu rasm dan pengantar ilmu dhabt. Di bab maktu mausul ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Hal ini disebabkan mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah penulisan rasm Utsmani merupakan ijma' para sahabat yang mesti dijaga dan haram untuk diselisihi. Jadi kebanyakan ulama menilai penulisan Al-Quran itu harus sesuai dengan rasm Utsmani. Apalagi sebagian ulama menilai bahwa kaidah penulisan Al-Quran berangkat dari wahyu yang tidak memiliki campur tangan makhluk di dalam. Cuma di sini pendapat sebagian ulama saja. Adapun ilmu dhabt bertujuan untuk menjaga cara membaca Al-Quran yang dibaca mengikuti kaidah bahasa Arab yang benar dan sejalan dengan riwayat yang datang dari para ahli qiraat. Karenanya dalam perkembangannya salinan mushaf, kenapa jadi kapital? Salinan mushaf kemudian dipertegas dan memberikan tanda baca yang mengikuti salah satu riwayat dari qiraat yang muktabar. Jadi dalam perkembangannya mushaf itu mengikuti riwayat yang muktabar. Apakah mushafnya mushaf Hafs? Apakah mushafnya mushaf Syu'bah, apakah mushafnya mushaf Warsh, nanti tanda bacanya berbeda sesuai dengan riwayat. Begitu. Misalnya mushaf yang resmi beredar di Indonesia atau MSI, maka dicetak dengan tanda baca mengikuti riwayat Imam Hafs dari qiraat Imam Asim. Mushaf Madinah lebih spesifik, bukan cuma mengikuti riwayat Hafs dari Imam Asim, tapi juga mengikuti kaidah dalam jalur Asy-Syatibiyah, lebih spesifik lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah permasalahan kodifikasi Al-Quran pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat Siddiq radhiyallahu an, dan pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Lebih detailnya nanti permasalahan kodifikasi dan juga turunannya sampai lahir rasm dan dhabt akan kita bahas pada bab al-maqtu dan mausul. Baik, sampai di sini apa ada yang tanyakan? Dipersilakan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Apabila tidak ada, kita lanjutkan periwayatan Al-Quran melalui jalur talaqi. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Al-Quran diriwayatkan dan diajarkan dari generasi ke generasi sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya secara talaqi dan musyafahah dari malaikat Jibril alaihissalam. Kana ya'ridu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran kullam.
malaikat Jibril itu membacakan Al-Quran kepada Nabi setiap tahun. Dibacain setiap tahun, Nabi kemudian membacakan ulang. Fa'arada alaihi marrataini fil amil ladzi qubid. Dan malaikat Jibril membacakan 2 kali di tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya kepada para sahabat secara talaqi dan musyafahah. Jibril baca kepada Nabi, Nabi baca kepada para sahabat. Demikian pula para sahabat baca kepada para tabi'in. Demikian pula tabi'in baca kepada para tabi'in, bahkan dibalik ya. Tabi'in baca kepada para tabi'in. Untuk apa? Untuk mengoreksi bacaan masing-masing. Intinya Al-Quran sampai kepada kita melalui talaqi dari generasi ke generasi. Setelah setiap mushaf dikirim bersama para imamnya, maka setiap wilayah membaca sesuai dengan apa yang tertera pada mushaf mengikuti bimbingan para imam. Namun dalam perkembangannya banyak di antara para tabi'in atau tabi'in yang melakukan rihlah untuk mengumpulkan variasi qiraah. Jadi kan orang Mekah kan baca pakai bacaan Abdullah bin Sa'ib. Tapi mereka kadang-kadang ada yang penasaran kan, bacaannya orang-orang Kufah kayak gimana ya? Pergi ke Kufah, pengen belajar sama orang Kufah. Begitu. Akhirnya di masa tabi'in banyak orang yang menguasai bervariasi cara baca yang berbeda. Begitu. Asal muasalnya kenapa muncul qiraat nantinya. Jadi mereka kemudian, saya baca dengan bacaan ini, saya baca dengan bacaan. Mengajarin ke orang lain, ya nanti mereka ngajarin sesuai dengan apa yang mereka pahami. Begitu ya. Seperti itu. Jadi yang asalnya diseragamkan tiap wilayah bercampur lagi begitu. Bercampur lagi. Ada sebagian di antara mereka yang sanggup mengumpulkannya dan menjaganya dengan utuh. Namun tidak jarang di antara mereka yang mengumpulkan huruf tersebut namun tidak bisa memisahkan antara riwayat dengan ijtihad atau tafsir. Nah, kadang juga ada orang yang belajar banyak huruf tapi dia bingung ini sebenarnya variasi huruf atau tafsirnya. Begitu. Makanya Imam Abu Amr Adani meriwayatkan dari Imam Ibnu Mujahid bahwa ketika ramai-ramainya orang berbondong-bondong nyari huruf-huruf yang berbeda, nyari variasi qiraat yang berbeda, ada orang-orang yang fasih dalam berbicara dan memahami kaidah i'rab serta qiraah. Mereka pun memahami kaidah bahasa dan makna kalam. Mereka memahami cacat-cacat qiraah yang menyimpang. Mereka adalah imam yang menjadi rujukan para hufadz. Mereka adalah para ahli qiraah yang juga pakar dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu nanti adalah poin pertimbangan Ibnu Mujahid kenapa bisa memilih cuma 7 orang yang dianggap imam. Yang ngaku punya huruf Al-Quran banyak meriwayatkan dari para sahabat itu banyak. Tapi cuma dipilih 7. Kenapa? Karena menurut beliau ada tidak semua orang itu seperti ini. Ada yang golongan kedua, fasih dalam berbicara, tidak terjatuh pada lahan, tapi nggak paham kaidahnya, maka ini dicoret dari seleksinya Ibnu Mujahid. Begitu. Seperti orang Arab dusun yang membaca Al-Quran sesuai dengan bahasa mereka yang fasih dan lidah mereka tidak menyimpang, tapi mereka nggak paham kaidah-kaidah tajwid, mereka nggak paham kaidah-kaidah qiraah karena mereka nggak talaki kepada para imam ahli qiraah. Begitu. Namun mereka bisa membaca mushaf dengan benar. Golongan ketiga, ada juga orang yang pelajari Al-Quran dari guru namun tidak memahami i'rab. Dia belajar ke ahli qiraat saja tapi tidak paham bahasa Arab. Ia penghafal Al-Quran tapi karena nggak paham i'rab, kadang-kadang ada yang keliru i'rabnya. Begitu. Golongan ini benar-benar hanya bersandar pada hafalannya dan apa yang didengar dari gurunya. Kalau dia lupa hilang. Begitu. Ya, seperti itu. Ada golongan yang keempat. Golongan yang paham bahasa Arab tapi kurang talaqi ilmu qiraah. Dalam keadaan seperti itu, ia mungkin akan baca Al-Quran dengan redaksi yang sahih dari sisi i'rab dan bahasa Arab, namun tidak pernah diriwayatkan oleh para ulama terdahulu. Maka di sini ada berarti 2 sandaran penting dari Al-Imam Ibnu Mujahid untuk menentukan kepakaran seorang imam. Yang pertama adalah masalah pengetahuan terhadap ilmu qiraatnya, harus bertalaqi. Yang kedua adalah pengetahuan terhadap bahasa Arab. Ini yang menjadi cikal bakal nanti rukun qiraah sahihah. Yang menjadi cikal bakal rukun qiraah sahihah. Harus paham bahasa Arab, harus bertalaqi, harus punya sanad. Kemudian ditambahkan satu lagi rasam, karena sudah sebelumnya rasam harus menjadi sandaran utama sejak zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya rukun qiraah yang sahih ada 3. Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu. Jadi kenapa kemudian tidak semua ulama yang meriwayatkan huruf-huruf tadi diambil saja yang jumlahnya bisa 50 sampai 100 orang? Tidak, karena tidak semuanya terpenuhi 3 rukun qiraah. Bacaannya harus sesuai rasam, harus punya sanad talaqi, harus memahami kaidah bahasa Arab. Jadi itu yang dipilih oleh Imam Ibnu Mujahid, sehingga dari sekian banyak ulama yang katanya belajar ke sini belajar ke sana mengumpulkan variasi qiraat yang banyak itu cuma dipilih 7 saja. Yang menarik,
pilihan Ibnu Mujahid ini disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada satu ulama pun yang mencela salah satu dari imam yang 7 ini. Yang para ulama beda pendapat adalah di luar 7 ini siapa? Ada enggak? Itu yang para ulama berbeda pendapat gitu ya. Maka menghadapi keadaan demikian, bangkitlah para ulama peneliti untuk menyaring bacaan. Karena terlalu banyak orang yang ngaku ini, ngaku itu, ngaku ini, ngaku itu. Pertama kali yang melakukan penelitian adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam. Beliau dari sekian banyak imam, dari sekian banyak orang yang dirujuk dalam ilmu qiraat, ternyata berhasil menyeleksi 15 orang. Kata beliau 15 orang inilah yang memenuhi syarat. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Al-Qiraat. Kitab ini merupakan dinilai sebagai kitab yang pertama kali dalam ilmu qiraat. Kemudian Al-Qadhi Al-Baghdadi. Ini adalah gurunya Ibnu Mujahid, bukan 15. Kata beliau ada 20. Begitu. Pada abad keempat Ibnu Mujahid mengatakan bukan 15, bukan 20, tapi 7 saja. Berdasarkan penelitiannya, bacaan dari 7 imam ini merupakan bacaan yang telah terbukti validitasnya, terjaga keasliannya, dan mutawatir berasal dari Rasulullah SAW. Lebih tepatnya sahih, dan sahih berasal dari Rasulullah SAW, karena masalah mutawatir itu para ulama beda pendapat. Ketujuh bacaan para imam inilah yang dikenal dengan istilah qiraatus sab'. Kalau orang Indonesia biasanya kenalnya qiraah sab'ah. 7 imam inilah yang juga dipilih oleh Al-Imam Al-Khaqani, Abu Amr Adani, dan Imam Asy-Syatibi. Para ulama pada masa itu dan masa setelahnya sepakat terhadap validitas bacaan dari 7 imam ini. Tidak ditemukan adanya perselisihan mengenai keabsahan bacaan dari para ulama ahli qiraat 7 tersebut. Adapun yang para ulama tidak sepakat adalah apakah imam di luar qiraat 7 ini sudah pasti tidak diterima bacaannya atau masih ada kemungkinan diterima. Nah, itu yang para ulama beda pendapat. Maka sepanjang kurun abad 5-8 Hijriah para ulama masih berselisih paham. Sebetulnya di luar qiraat 7 ini boleh diamalkan atau tidak. Imam Al-Ghazali misalnya mengumpulkan sampai 50 orang. Bukan 7 sebenarnya, 50 ini bisa diamalkan kata beliau. Wow, 50 gitu ya. Sampai 50. Jadi ternyata ada 50-an imam yang sebetulnya potensinya bisa kita amalkan, qiraatnya bisa kita amalkan. Berpotensi bisa kita amalkan qiraatnya. Tapi lagi-lagi para ulama menolak, selain yang 7 ini tidak disepakati. Baru pada awal abad ke-9, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala berhasil membuktikan secara ilmiah dengan argumentasi yang sangat kokoh dan kuat bahwa di sana ada 3 orang lain. Ada 3 orang lagi yang menurut beliau ini kedudukannya sama persis dengan yang 7, boleh diamalkan dalam sholat bacaannya, boleh diamalkan dalam tilawah sehari-hari bacaannya. Karena tidak ada satupun huruf yang diriwayatkan yang menyimpang dari rukun qiraah yang sahih. Maka kemudian beliau pun menyinggung ya permasalahan ini, menulis beberapa kitab agar orang-orang paham. Pertama misalnya kitab Munjidul Muqri'in, kemudian kaidah-kaidahnya di Ad-Durrah, dan tentu saja yang paling fenomenal adalah ketika beliau kemudian menyusun kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr yang menghimpun 10 qiraat dan masing-masing qiraat dipilih 2 riwayat. Kemudian masing-masing riwayat itu dicantumkan, dihimpun seluruh jalur periwayatan yang sahih. Begitu. Dan meringkasnya dalam 1015 bait kitab Thayyibatun Nashr. Seperti itu. Demikian ya. Jadi itu kenapa kemudian kok tinggal tersisa 10 dari 50-an, kalau kata Imam Al-Ghazali kan 50-an. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Bagian terakhir dalam bab ini untuk malam ini adalah beberapa sebab munculnya variasi qiraat. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita, mengapa bacaan Al-Quran yang diamalkan oleh kaum muslimin masih mengalami perbedaan padahal telah diseragamkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Pertama, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf dan para sahabat menerima variasi bacaan yang berbeda-beda. Sehingga kadang-kadang tulisannya sama bisa dibaca beda juga. Ya, hurufnya aja udah beda gitu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Maka Al-Quran itu diturunkan dengan 7 variasi bacaan, kalian amalkan mana saja yang mudah. Perhatikan, karena Nabi bilang, kalian baca aja yang mudah. Makanya campur aduk bacaan gak masalah. Karena Nabi bilang pilih yang mudah saja, selama sahih. Kedua, Rasam Utsmani yang disepakati para ulama zaman dulu itu sifatnya muhtamal. Apa itu muhtamal? Mengandung kemungkinan lain.
sifatnya muhtamal. Mengandung lebih dari satu kemungkinan. Itu namanya muhtamal. Mengandung lebih dari satu kemungkinan. Satu tulisan bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Hal ini disebabkan pada saat itu Al-Quran ditulis tanpa tanda diakritik. Seperti titik ataupun titik itu pembeda huruf namanya nuqatul ijam atau tanda baca nuqatul i'rab. Karenanya satu redaksi dengan rosem yang sama terkadang bisa dibaca dengan beberapa cara baca yang berbeda. Contoh, mim lam kaf bisa dibaca mulk, bisa dibaca malik, bisa dibaca malak, bisa dibaca malik, tergantung konteks kan? Ya kan? Contohnya. Makanya di sini Malik Yaumiddin ada yang baca Malik Yaumiddin, ada yang baca Malik Yaumiddin. Malakaini bibabil Harut wa Marut, ada yang baca Malakaini, ada yang baca Malikaini. Cuma Malikaini syadz ya. Kemudian di sini baca apa nih? Apa ini? Ya. Maka ini bisa dibaca fatabayyanu, bisa dibaca fatathabbatu. Makanya dua-duanya diterima. Kenapa? Karena masih sesuai rosem. Jadi seluruh cara baca Al-Qur'an yang muhtamal, rosemnya muhtamal itu diterima selama sahih dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Makanya Nabi mengatakan apa? Fakullu Nabi. Makanya Ibnu Jazari mengatakan apa? Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan. Jadi bacaan Al-Qur'an kita harus sesuai dengan Rasul Utsmani secara muhtamal walaupun dilihat dari salah satu sisinya. Ketiga, bahwa para sahabat tidak seluruhnya sepakat pada satu jenis bacaan. Maka bacaan-bacaan yang tidak terakomodir dalam satu mushaf ditulis dengan masing-masing bacaan tersebut. Jadi mushaf Utsmani itu bukan satu. Kadang ada beberapa mushaf yang beda, misalnya di sini. Nah, di sini satu mushaf ada alifnya, satu mushaf tidak ada alifnya. Kenapa? Demi mengakomodir bacaan yang berbeda. Begitu. Yang satu wa'auso, yang satu wawasso. Kenapa? Karena kalau ditulis tanpa alifnya, ntar yang baca dengan alif nggak bisa. Jadi mushaf satu ditulis pakai alif, mushaf kedua ditulis tanpa alif. Jadi sejak awal penyeragaman itu bukan penyeragaman plek sama gitu, enggak. Tapi penyeragaman sesuai wilayah. Kemudian misalnya di sini asyad, ya, asyad minkum atau asyadda minhum, begitu kan? Maka ini nggak bisa ditulis dengan satu tulisan yang sama. Maka beberapa mushaf ditulis dengan kaf, beberapa mushaf ditulis dengan ha, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat setempat tersebut. Berikutnya, standar kefasihan sebagian kabilah terkadang memiliki perbedaan. Mereka tidak berbeda dalam memisahkan antara bahasa yang fasih dengan yang amiyah. Namun mereka kadang berbeda pendapat mana yang fasih dan mana yang afsah. Contohnya misalnya dalam masalah dialek. Buyut, biyut. Uswah, iswah. Termasuk imalah dan lain sebagainya. Adraka, adreka. Ini mana yang lebih fasih? Para ulama atau kabilah-kabilah ini berbeda pendapat. As-sirata atau as-sirata atau az-zirata. Maka sebagian kabilah berbeda pendapat. Oleh karena itu mereka mengamalkan mana yang lebih fasih menurut kabilahnya masing-masing. Gitu ya. Beberapa hal di atas merupakan sebagian di antara sebab mengapa variasi bacaan Al-Quran masih berlaku hingga kini. Oleh karena itu para ulama menegaskan ya, yang penting sesuai dengan 3 rukun yang telah ditetapkan tadi. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan rosem, walaupun ihtimalan. Yang ketiga adalah sahih sanadnya. Salah satunya hilang, tidak boleh diamalkan. Demikian. Alasan pertama, kenapa Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qurana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Barakallahu fikum. Apabila ada yang didiskusikan dipersilakan. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Khair. Sepertinya tidak didiskusikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita sekalian, memudahkan langkah-langkah kita dan menjadikan lisan kita fasih serta hati kita bersih, murni, diberikan rahmat dari Al-Qur'an, diberikan keberkahan dari Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Faqulu qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik.